Bahkan Rasulullah ketika sholat malam, beliau sampai kakinya
pecah-pecah sampai kakinya bengkak untuk sholat malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah maksum, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau dijamin surga, tapi kok ibadahnya tetap ibadah yang kuat dan super ekstra? Rasulullah jawabannya cuma satu, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah saya mencintai agar saya menjadi hamba yang selalu bersyukur? Berarti bersyukur itu perlu perjuangan. Kita harus alhamdulillah. Dalam segala pun kita harus alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka nikmat mensyukuri itu dengan alhamdulillah, diimani dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka kalau kita baca Al-Quran, setelah kita alhamdulillah, kita buka lagi di Al-Quran, insyaallah nanti kita kaji setiap pertemuannya, mulai dari awal Al-Quran Al-Fatihah sampai di Al-Baqarah, insyaallah mudah-mudahan istiqomah dan sampai akhir. Insyaallah semoga ini bermanfaat dan berkah dan bisa kita amalkan. Kalau kita buka setelah kita alhamdulillah, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, maka kita lihat di Al-Fatihah. Belum ada perintah, baru permintaan, kemujian dan permintaan kita. Kita buka Al-Baqarah sampai kita menemui perintah pertama yang Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia. Ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Maka salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita amalkan dengan perbuatan kita jalankan dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu marilah kita selalu bersolawat dan bersertakan salam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Yaitu kita selalu bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah adalah sebagai tali penghubung antara risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara wahyu, antara surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Melalui siapa? Melalui manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ini tidaklah suatu yang sangat besar, karena Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang besar, yaitu Allah, diperantarakan melalui malaikat yang sangat luar biasa, yaitu malaikat Jibril, dan diturunkan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah, dan dikirimkan untuk umat terbaik, yaitu umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Seperti Al-Quran mengatakan, untuk khairu ummah, sesungguhnya kalian adalah umat terbaik, yaitu umatnya Rasulullah SAW. Adalah kita berpedoman kepada beliau dan menjadikan beliau idola kita. Ya. Kalau nanti, maka kita dalam berpedoman kita harus pintar-pintar, harus paham tentang makna pedoman, makna idola. Gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahad, atau al-mar'u ma'aman ahad. Manusia itu nanti akan bersama, atau manusia itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Nanti kalau di akhirat, di pada mahsyar, kalau kita bangun terus kita bertemu siapa? Pemain bola, berarti idola kita yaitu pemain bola. Kalau kita nanti bangun ketemunya sama
pemain film, kita idolanya sama pemain film, maka nanti ketika di akhirat kita bangunnya ketemu pemain film. Tapi kalau kita idolanya sama Nabi Muhammad, maka nanti kita bangunnya atau kita nanti dibangkitkan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ketemunya sama Nabi Muhammad, kita insya Allah bisa masuk surganya Allah. Karena hanya Nabi Muhammad yang punya kunci surga. Kalau ketemunya idolanya sama artis gak punya kunci surga, maka kita gak bisa masuk surga karena gak punya kuncinya. Caranya kita harus ketemu Nabi Muhammad dengan mengidolakan Nabi Muhammad, karena yang megang kunci surga yaitu Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, insya Allah kita mulai kajian ini, mudah-mudahan berkah, dan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidupmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sebelum itu kita membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Imran, wa min ayatihi khalaqas samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Allah Ta'ala mengatakan, salah satu dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Langit yang kita lihat besarnya, bumi yang kita tempati luasnya dan nikmatnya ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya langit dan bumi yang kita rasakan, wa ma batha fihima, dan semua yang ada di bumi atau semua yang ada di langit, semua adalah milik dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min dabbatin, dan yang dabah itu semua yang melatah di bumi, yang merayap di bumi. Manusia merayap, ya kan? Ada manusia terbang? Tidak ada. Manusia yang melata di bumi, hewan yang melata di bumi, apalagi tumbuhan yang di bumi, batu, semua yang ada di bumi, itu semuanya atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mampu untuk memunculkan, Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan itu semua, maka Allah Ta'ala sangat mudah untuk mengembalikannya lagi. Maka salah kalau ada orang yang bilang, nanti kalau hari kiamat apakah Allah Ta'ala bisa menumbuhkan orang yang mati? Jangankan menumbuhkan, menjadikan atau memunculkan sesuatu yang aslinya tidak ada saja mudah bagi Allah. Gitu ya. Hal ata al insani hilun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bagaimana manusia bisa dimunculkan yang sebelumnya enggak ada gitu. Gitu ya. Siapa yang di sini umurnya 10 tahun, 7 tahun, mungkin 20 tahun lagi kita di mana? Enggak tahu. Hilun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, kita enggak disebut. Enggak tahu kita di mana dan kita jadi apa, kita enggak tahu. Ya, pandangan bumi kita nggak tahu di mana. Mungkin ibu kita masih muda, ibu kita masih kecil, kita nggak tahu. 100 tahun nggak tahu. Tapi Allah Ta'ala dengan mudahnya memunculkan kita. Apalagi ketika kita dimatikan dan dikembalikan lagi, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah menciptakan kalian dari turab. Allah Ta'ala menciptakan manusia pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam, bapak kita. Bapak pertama kita yaitu Nabi Adam. Jadi manusia itu asalnya dari Adam yang diciptakan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakannya dari tanah. Jadi kalau ditanya nenek moyang manusia siapa? Nenek moyang manusia adalah Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam apa? Sebelum Nabi Adam bahannya dari tanah. Setelah itu Allah Ta'ala bentuk menjadi manusia yang sempurna, yaitu yang bernama Adam. Setelah itu Allah Ta'ala meniupkan roh pada patung itu ya,
Nabi Adam belum jadi manusia. Ketika jadi jadi serupa manusia yang dibentuk dari tanah. Setelah itu Allah Ta'ala yang ditiup roh. Setelah itu Nabi Adam menjadi manusia yang sempurna. Min turab itu ma'ida'an basyarun tantashiru. Setelah itu dari manusia mulai keluar awalnya dari Adam. Setelah itu keluar anak-anaknya Adam. Anaknya Adam punya anak lagi, anaknya lagi punya anak sampai sekarang Allah Ta'ala mengatakan tuh ma'ida'an basyarun tantashiru. Setelah itu menjadi manusia-manusia banyak yang menyebar luas di muka bumi. Ya. Sehingga ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah Ta'ala menciptakan anak cucu Adam, maka Allah Ta'ala mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala tidak mungkin menciptakan semua manusia yang ada. Allah Ta'ala menciptakan apapun yang ada dengan kebatilan. Batil itu maksudnya diciptakan tapi gak ada manfaatnya. Pokoknya segitu aja, itu gak mungkin. Itu biasanya manusia bikin gak tahu fungsinya, coba-coba. Tapi kalau Allah Ta'ala jauh dari kata ini. Allah Ta'ala benar-benar sempurna, maka semua ciptaannya pun akan sempurna. Maka dengan kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala punya alasan itu. Maka alasannya apa? Allah Ta'ala menciptakan manusia. Allah Ta'ala punya alasan menciptakan manusia. Allah Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia, targetnya apa? Alasannya untuk agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah alasan pertama, agar menjadi makhluk yang beribadah kepada Allah. Ya. Maka kalau ada makhluk yang tidak ibadah kepada Allah, berarti dia salah alamat. Yang menciptakan Allah, maka yang disembah adalah Allah. Yang menciptakan Allah, nyembahnya bukan ke Allah, berarti salah alamat. Kalau salah alamat berarti apa? Sesat. Kalau sesat itu bahasa Arab adalah dolal. Kalau sesat berarti nanti nyambungnya mana? Kalau dolal atau firman. Kalau sesat maka sesatnya di neraka. Ya. Makanya kita ketika mengikrarkan, maka Allah Ta'ala meminta kepada manusia untuk mengikrarkan ibadah itu, bukti ibadah itu di setiap sholat kita, di dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Setelah kita nanti insyaallah kita kaji tafsirnya, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, memuji Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, ya, yang merajai hari akhir. Setelah itu kita mengikrarkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Kamu dulu beralasan untuk menciptakanku agar aku bisa menyembah kepadamu ya Allah. Sekarang saya buktikan iyyaka na'budu, saya sekarang betul-betul mengibadahimu ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu. Nanti kalau belajar bahasa Arab, kata di dalam bahasa Arab itu biasanya, kalau bahasa Indonesia kalimat itu subjek, predikat, objek. Ya. Saya pergi, ya saya makan nasi. Subjek, predikat, objek. Di dalam bahasa Arab juga gitu. Tapi biasanya bahasa Arab itu fi'il dulu, predikat, subjeknya baru objek. Ya. Intinya objek sama-sama di belakang. Di dalam bahasa Arab sebetulnya na'buduka, saya, kita menyembahmu. Itu gitu ya. Itu kata yang betul seperti itu. Kita menyembahmu. Tapi Allah Ta'ala di situ dibalikannya, objeknya yang sebetulnya di belakang itu dikedepankan menjadi iyyaka na'budu. Kalau objeknya dikedepankan, berarti ada makna khusus, yaitu fokus terhadap objek. Artinya apa? Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu ya Allah, objeknya hanya kepadamu saya menyembah. Jadi objeknya hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Kepada yang lain tidak, karena saya sudah tutup. Hanya kepadamu saya menyembah.
Beda kalau saya mengatakan kepada saya menyembah kepadamu ya Allah. Kalau terakhirnya kepadamu itu nanti bisa ditambahi dengan dan. Saya menyembahmu dan dia dan dia dan dia. Gitu kan bisa ditambahi ya kalau di belakang. Tapi kalau kamunya di depan maka sudah ditutup hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Berarti mengikrarkan pengibadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu alasan pertama Allah Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini untuk mengibadahi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat-malaikat Allah, ketika itu malaikat yang luas dan malaikat itu semuanya la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika itu para malaikat adalah makhluk yang tidak pernah maksiat, taat sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah macam-macam, enggak pernah melawan, taat semuanya, enggak pernah maksiat. Wa la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia mengerjakan semua apa yang diperintahkan Allah. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat semua ada, tapi Allah Ta'ala menciptakan makhluk lain. Allah Ta'ala mengatakan wa qala rabbuka lil malaikati wahai malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjadikan di muka bumi ini nanti ada perannya sebagai khalifah, pemimpin muka bumi. Siapa dia? Dia adalah manusia yang diciptakan Allah. Jadi alasan kedua, manusia diciptakan pertama untuk beribadah, yang kedua untuk khalifah, untuk memimpin bumi. Memimpin artinya apa? Memakmurkan bumi. Namanya pemimpin, ketua itu kan memakmurkan ketua, memakmurkan rakyatnya, menjaga rakyatnya, menjaga bumi, mengatur bumi, memantau bumi, ya, hidup di bumi, menjaga tidak merusak bumi, itu namanya khalifah. Ya. Maka kita perlu pertanyaan, kalau Allah Ta'ala menjadikan saya sebagai khalifah, maka apa yang harus saya kerjakan untuk saya bisa menjadi khalifah, gitu ya? Untuk bisa menjadi pemimpin, pasti harus cari buku panduan jadi pemimpin itu apa, gitu. Ketika kita mencari buku panduan untuk menjadi pemimpin itu apa, sedangkan malaikat sudah mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan, ya Allah, ataj'alu fiha, apakah kamu akan menjadikan di muka bumi yang dia merusak, menumpahkan darah dan dia merusak bumi, sedangkan saya ini sudah nuqaddisu wa nusabbihu bihamdika nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Saya ini sudah bertasbih kepadamu, saya sudah mensucikan. Gitu ya. Jadi malaikat itu seakan-akan, insyaallah nanti kita bahas di tafsirnya lebih panjang, seakan-akan malaikat mengatakan gini, ya Allah, buat apa mau bikin, bukan protes ya, tapi ini ada hikmah tertentu. Intinya malaikat seakan-akan mengatakan, ya Allah, buat apa menciptakan khalifah, sedangkan kita ini sudah bertasbih, sudah beribadah, sudah mensucikanmu. Maka kita juga pantas untuk jadi khalifah seperti itu. Tapi Allah Ta'ala mengatakan bukan hanya dengan bertasbih saja, bukan hanya dengan mensucikan, bukan dengan hanya beribadah saja kepada Allah untuk bisa menjadikan Allah agar Allah Ta'ala menjadikannya sebagai pemimpin. Betul, pemimpin itu sudah mempunyai karakter ini. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, itu sudah harus punya karakter. Tapi pemimpin ada satu lagi yang harus dimiliki oleh pemimpin yang tidak dimiliki oleh ahli ibadah yang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Apa? Yang satu ini Allah Ta'ala mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi pemimpin itu butuh apa? Butuh alama, butuh ilmu. Ya. Jadi ketika kita menjadi khalifah itu butuh ilmu, butuh cara, butuh teori bagaimana saya harus memimpin atau menjadi khalifah di muka bumi. Tadi kan kembalinya ya, buku panduannya apa menjadi khalifah? Dengan ilmu. Terus bukunya apa?
syaratnya ilmunya harus ilmu yang Allah Ta'ala mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi ilmunya itu ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, gitu ya. Jadi syaratnya jadi khalifah harus punya ilmu dan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita, yang menciptakan kita di muka bumi Allah, yang meminta kita beribadah kepada Allah, Allah, yang menjadikan kita sebagai pemimpin Allah. Maka bagaimana cara jadi pemimpin? Berarti kita harus belajar dengan Allah, dan Allah sendiri nanti yang akan mengajarkan kita. Berarti bagaimana buku panduannya di mana? Buku panduannya adalah di ilmu. Ilmu, kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu qala Allah qala Rasuluhu qala sahabat ulul irfan. Kata Ibnu Qayyim, ilmu itu apa yang disampaikan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah dan yang disampaikan oleh sahabat yang mereka mempunyai pengetahuan. Kalau Allah itu berarti apa? Kalamullah Al-Quran. Kalau Rasulullah berarti apa? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena dengan ini manusia akan bisa memimpin bumi. Karena dengan ini manusia akan bisa menjadi manusia yang tidak rugi. Karena Allah Ta'ala mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa itu tidak ada batasnya. Masa itu berarti luas apapun. Demi masa Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Allah Ta'ala mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jadi kalau ini manusia tadi tidak berilmu, maka dia termasuk orang yang merugi. Allah Ta'ala mengatakan manusia itu dasarnya merugi. Kecuali apa? Biar kita tidak menjadi orang yang merugi. Rugi itu gini, saya diciptakan jadi pemimpin, khalifah. Berarti saya harus jadi khalifah. Caranya gimana? Saya mau buka buku cara memimpin di Eropa. Saya mau buka buku cara pemimpin menurut orang Kristen. Buka cara pemimpin buatan manusia. Maka kita merugi. Kenapa? Karena kita nyari cara pemimpin dengan cara-cara orang yang bukan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi. Caranya gimana? Caranya belajar dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Quran. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia apa? Termasuk yang merugi. Kecuali apa? Manusia yang tidak merugi. Agar tidak merugi, kecuali dia yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali dia yang beriman kepada Allah dan dia mengerjakan amal yang soleh. Amanu iman. Iman artinya al-ilmu, artinya mengilmui. Bisa nggak kita percaya sesuatu tapi kita nggak mengenalnya? Nggak bisa. Gitu ya. Kita harus tahu dulu baru kita mengenal. Ya. Antum tahu yang namanya Ka'bah? Tahu ya? Pernah lihat? Belum tentu. Tapi kita tahu ilmunya. Ilmunya saya pernah tahu Ka'bah itu. Saya percaya adanya Ka'bah karena saya belajar ada namanya Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Adanya Ka'bah karena di Al-Quran mengatakan ada namanya Ka'bah. Ya. Ada kota namanya Mekah, di dalamnya ada Baitullahil Haram, ada apa? Ada Baitul Muharram, yaitu Ka'bah. Dengan berbagai macam, dengan ilmu sehingga kita mengetahui sesuatu. Maka iman pun kepada Allah butuh ilmu. Kita harus belajar tentang mengenal Allah. Allah itu bagaimana? Allah itu kekuasaannya apa? Kebesaran Allah seperti apa? Mengenal banyak tentang Allah sehingga menambah keimanan yang ada pada diri kita. Iman. Setelah itu amal soleh. Kita beramal soleh, mengerjakan amal soleh. Setelah itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi ilmu, beramal, tawasau bil haqq artinya kita dakwah, ya,
Dapat ilmu, kita amalkan, sudah kita amalkan, kita ajarkan ke orang lain. Ya, biar ilmunya itu tidak berhenti di kita. Kalau di kita, saya tahu ilmu belajar sholat jamaah itu penting. Saya belajar sholat jamaah, saya dapat pahala. Saya mengerjakan, saya dapat 27 derajat. Saya mengajarkan ke orang lain, saya dapat 27, plus saya dapat 27 derajat juga dari orang yang saya ajari. Kalau satu, kalau orangnya 10, maka saya dapat 270 derajat. Kalau orangnya 1000, kita dapat lebih banyak. Semakin banyak juga pahala saya. Semakin banyak, maka nanti pahala kita jadi pahala yang mengalir. Seperti sungai tidak pernah habis. Kita meninggal, kita seperti disiram air. Kita meninggal tetap pahala kita dapat. Karena apa? Karena banyak orang yang pernah saya ajari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, yang ketiga dakwah, yang keempat wasawasau bisabr. Yang keempat adalah sabar. Jadi dakwah itu juga gak semua ketika kita ngajak orang semuanya langsung turun anggur-anggur, gak semua. Ada yang nanti dulu ya, ada yang ya nanti saya gak mau dengar, saya lagi sibuk. Sabar, oh ya nanti aja. Kita ajari ini, ya saya belum kuat. Banyak macam-macam alasan orang. Yang penting kita sabar dakwah. Sekali gak bisa, 2 kali, 3 kali gak bisa, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 1000 kali, 1000 kali. 1 juta kali, 1 juta kali. Sampai kapan? Sabar tidak terbatas. Karena demikian juga Allah Ta'ala innama yuwaffawnas sabiruna bighairi hisab. Karena pahala sabar itu tidak ada hitungannya. Karena apa? Karena kesabaran pun tanpa batas. Jadi salah kalau ada orang ngomong kesabaran saya sudah habis, berarti tidak sabar. Ya, jadi sabar tanpa batas seperti Allah Ta'ala memberikan pahala kesabaran tanpa batas. Agar kita tidak merugi, kita mengerjakan empat tersebut. Maka lalu bagaimana mendapatkan ilmunya? Caranya bagaimana? Kita seperti tadi, ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mempelajari Al-Qur'an. Belajar ilmunya. Seperti ini, ketika permasalahan itu ada pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah belum diangkat jadi nabi, yang ketika itu Rasulullah mendapatkan beratnya permasalahan, banyak orang yang menyembah berhala, banyak ketika itu manusia-manusia yang malu terhadap anak perempuannya, sehingga anak perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Zaman waktu itu sebelum zaman Rasulullah, dan melihat banyak kezaliman yang ada pada itu, sehingga ketika zaman yang semakin buruk ketika itu, zaman jahiliyah, Rasulullah ingin mengajari mereka. Dengan Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah, bukan pertama kali yang diajarkan kepada Rasulullah yaitu hancurkan berhala mereka ya Muhammad, atau tegur mereka, kritiki pemerintah mereka. Tidak, tapi diajari pertama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra. Jadi ayat yang pertama yang turun adalah Iqra, baca. Kalau baca artinya apa? Ilmuilah diri. Iqra, ya, bacalah. Iqra-nya dengan gimana? Iqra-nya bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika kita mengilmui, kita harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya dengan nama yang telah menciptakan. Berarti dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau belajar, saya mau tahu ilmunya tentang beribadah kepada Allah. Saya pengen tahu ilmunya untuk menjadi khalifah, maka caranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langsung ikhlas, benar-benar saya mengerjakan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan alatnya untuk mengilmui dua ini. Dengan iqra, baca,
dan al-qalam. Wa 'allama alladzi 'allama bil qalam, dengan ditulis. Jadi mendapatkan ilmu itu dibaca, ditulis. Gitu ya. Karena tulisan itu mengikat. Ya. Al-ilmu sa'idun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu seperti seperti hewan buruan yang cepat, kadang cuma lewat, kadang pelan ilmu itu lewat. Ya, hewan buruan kadang pelan di depan kita, kadang terbesit saja, kadang larinya cepat. Ilmu seperti itu, kadang kita dapat cepat, kadang dapat pelan. Maka caranya bagaimana? Mengikat itu, mengikatnya qayyid sujudaka bil ibadil watiqah. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Diikatnya gimana? Diikatnya dengan kitabah, dengan qalam. Diilmui dan ditulis. Untuk apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi iqra tadi mengajak, belajar tadi agar apa? Belajar dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, agar Allah taala mengajari manusia yang tidak tahu, agar mengakar kebodohan yang tadinya kita nggak tahu bagaimana cara menjadi khalifah, sehingga kita tahu dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di ayat pertama juga Allah taala mengatakan di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab itu. Kitab itu ya, itu yang akan menjadi pedoman. Kalau tadi mau ikronya di kitab itu, dzalikal kitab, di kitab itu. Yang mana kitab itu tidak ada keraguan. Maka ketika kita membaca Alkitab, kita harus hilangkan sifat apa? Sifat penyakit pertama manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Penyakit apa? La raiba, penyakit ragu. Ya. Maka pertama kali ketika kita ingin bismillah, saya mau belajar Al-Qur'an, syaratnya apa? Syaratnya saya tidak boleh ragu terhadap Al-Qur'an. Kalau saya raiba, saya masih ragu terhadap Quran, kita tidak bisa belajar Al-Quran. Kita harus yakin, karena Al-Quran itu bisa mengajak kita atau bisa menjadi hidayah kita kalau kita yakin. Karena setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka kitab itu akan bisa menjadi petunjuk hanya untuk lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hudan linnas semuanya menjadi semua orang asal, tidak bisa. Hanya orang yang bertakwa dan yang dia tidak punya keraguan atas Allah, maka Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi dirinya. Kalau nggak percaya sama Allah Ta'ala, bagaimana bisa menjadi petunjuk? Gitu ya. Muttaqin. Dan muttaqin itu bagaimana cara bisa menjadi muttaqin, jadi bertakwa kepada Allah? Syaratnya adalah contohnya gini. Bagaimana biar saya bisa menjadi peserta lomba cerdas cermat? Biar saya dipilih oleh guru saya agar saya bisa menjadi peserta cerdas cermat. Caranya otomatis gurunya nggak mungkin bilang, ayo anak-anak yang nilainya kurang-kurang atau nilainya yang tidak terlalu tinggi, kita berkumpul agar kita ikut cerdas cermat. Mungkin? Nggak mungkin. Pasti gurunya ngumpul anak-anak yang berprestasi, hanya anak-anak yang tertentu. Tidak semua berprestasi pun guru itu akan panggil, dilihat cerdas cermatnya apa. Oh, cerdas cermatnya tentang IPA, maka anak-anak yang pintar IPA. Cerdas cermatnya tentang Quran, maka dia yang paham Quran yang diajar. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan perintah takwa, seperti yang saya baca dari di awal, ketika Allah Ta'ala memerintahkan perintah takwa, Allah Ta'ala cuma menggolongkan satu golongan saja yang bisa bertakwa. Siapa? Allah Ta'ala memanggil hanya ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kalau ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hanya orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan yang hanya orang yang beriman, yang ingat kepada Allah, yang tahu Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita
kita imani dalam diri kita pelajari ilmu diri kita agar kita beriman dan kita bisa bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa maka Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi diri kita. Ya. Maka di dalam kitab Awwal Marrah At-Tadabbur Quran, ya, ini ditulis Syekh Adil Muhammad Khalil, dia mengatakan awwalu ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ayat Iqra, bacalah. Maka kata beliau, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita Iqra, bacalah, berarti fanahnu ummatul qira'ah wal ilm. Maka kita ini adalah umat membaca dan umat ilmu. Ketika Allah Ta'ala bilang Iqra, berarti kita adalah umat yang membaca, yang sejatinya kita suka baca dan kita mampu untuk menerima ilmu. Waqad syarafana Allah Ta'ala bil wahyi, dan Allah Ta'ala telah memuliakan kita dengan wahyu tersebut. Alladzi huwa mansya'un wa aslul ulum fid dunya wal akhirah, yang mana wahyu itu adalah akal atau asli atau pondasi dari ilmu di dunia dan di akhirat. Karena wahyu ini adalah ilmu yang menyeluruh. Nanti insyaallah kita kaji pelan-pelan, kita rasakan bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Bukan hanya Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Mukjizatnya apa ya? Al-Quran itu bahasa Arabnya bagus. Al-Quran itu dibaca enak. Al-Quran itu bisa bikin nangis, bukan hanya itu. Ketika kata-kata mukjizat, maka mukjizat itu artinya dapat mengajizkan atau dapat melemahkan atau menghancurkan apapun selain Al-Quran yang dibanggakan oleh manusia. Kalau semua sesuatu yang dibanggakan tidak kembali kepada Al-Quran, maka dia bisa dipatahkan dengan Al-Quran. Apapun, gitu ya. Kalau ada ilmu kedokteran terbaru, dia mau mengalahkan Quran, yakinlah Al-Quran sudah mengkaji itu. Kalau ada tentang pembangunan yang kokoh bukan berasal dari Al-Quran, maka yakinlah Al-Quran sesungguhnya sudah bisa mematahkan itu. Tapi kalau kita nggak paham ya, berarti kita yang belum paham tentang Al-Quran. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, bagaimana hebat-hebatnya mereka, bagaimana cerdasnya mereka, semuanya diawali dari pandangan mereka terhadap Al-Quran. Begitulah Al-Quran sebagai mukjizat, yang mana Al-Quran selalu menjadi pacuan pertama atau pedoman pertama untuk perkembangan manusia. Sebenarnya manusia itu dapat berkembang karena adanya pedoman, titik pacuan awal. Kalau di agama-agama lain jelas tidak bisa maju. Karena apa? Karena pedoman pacuan awalnya tidak ada, dan yang punya hanyalah agama-agama yang mempunyai kitab dari langit, namanya din as-samawi, agama yang dari langit, yaitu agama dari Allah dulunya. Seperti apa? Seperti Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Isa dapat Injil. Itu tapi dulu, gitu ya. Mungkin ada bekas sedikit di Yahudi dan di Nasrani, tapi sedikit. Yang mana karena semuanya itu ditutup dengan Al-Quran yang sempurna. Maka dengan pacuan Al-Quran, maka manusia akan dapat berkembang, gitu ya. Nanti insya Allah kita kaji pelan-pelan setiap ayatnya, kita resapi dan kita maknai dalam hidup kita, biar kita bisa sejalan seperti jalannya Al-Quran. Seperti Rasulullah ketika Aisyah ditanya oleh sahabat yang lain, kaifa kana khuluqu Rasulillah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah akhlaknya Quran, gitu ya.
Rasulullah itu ya Al-Quran itu ya Rasulullah. Maka kita harus resapi itu sedikit-sedikit. Bagaimana caranya? Ya, cara memahami itu. Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 151, Allah taala mengatakan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini juga menjadi konsep pendidikan. Allah Ta'ala mengatakan kama arsalna fikum rasulan, seperti yang telah kita kirimkan kepada kalian, yaitu rasulan, utusan dari kalian. Apa tugasnya utusan tadi? Ya. Tugasnya adalah yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Tugasnya yaitu membacakan kepada kalian dan mentazkiyah atau membersihkan diri pada kalian. Jadi pendidikan kalau ngajari, seorang ayah ngajari ke anaknya, seorang teman nasihati temannya, itu caranya yatlu 'alaihi, ya yatlu 'alaikum. Caranya yaitu dibacakan dulu. Jadi jadikan Al-Quran ini menjadi pedoman, jadi yang selalu bersama dengan kehidupan kita. Seorang ayah biasanya dia harus sebelum memerintahkan kepada anaknya untuk berbuat ibadah sesuatu, biasanya sambungkanlah semua urusan kita dengan Al-Quran. Ada urusan gini kita bilang, oh di Al-Quran itu ada kisahnya seperti ini. Ada seperti ini di Al-Quran juga ada kisah itu. Ada permasalahan ini di Al-Quran sudah ada hukumnya. Bukan ngajak, bukan merintahkan, tapi kita cuma menyampaikan Al-Quran itu seperti ini. Itu namanya Al-Quran. Atau dibacakan. Quran itu dibacakan terus. Kita sering baca Quran terus. Kita dengar murotal terus. Itu nanti kalau kita mau mengerjakan apa yang di Al-Quran sudah. Karena apa? Karena kita biasa Al-Quran. Seperti itu juga yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika beliau mendapatkan perintah dakwah yang pertama. Ketika beliau umur 40 tahun di Mekah, Rasulullah perintahnya cuma bacakan Quran saja. Sampai belum ada perintah ibadah ketika itu. Sholat diperintahkan di tahun berapa kenabian? Di tahun 7 kenabian baru ada perintah sholat. Di tahun 1 kenabian sampai 7 itu apa isinya? Isinya yatlu 'alaikum wa yuzakkikum. Isinya apa? Dibacakan Quran dan ditazkiyah, diajari akhlak, dikenalkan Allah, dikenalkan akhlak, dikenalkan surga dan neraka. Setelah itu dikenalkan ilmu dan dikenalkan akhlak. Belum diperintah apa-apa sampai di tahun ke-7 kenabian. Maka ini juga mungkin kok subhanallah saya amati kok tepat. Ini kita ngajinya Al-Quran yatlu 'alaikum wa yuzakkikumnya sama Ustaz Abdul Qudus. Tazkiyah nufus riyadhus shalihin saya saja. Itu tazkiyah. Nanti kalau kedepannya mau apa insyaallah mudah. Seperti Rasulullah, ketika Rasulullah dapat perintah sholat, terus diajarkan kepada sahabatnya ikut gampang. Karena apa? Karena sudah biasa didengarkan Al-Quran, sudah tahu ketika diperintahkan ayo sholat. Kalau sholat niatnya karena Allah, nanti dapat pahala dari Allah, nanti dapatnya surga dari Allah. Maka sahabat langsung paham, oh ya saya sholat karena sudah dikenalkan ya Alaikum wa yuzakkikum. Gitu ya. Itu juga yang Rasulullah perintahkan kepada para ayah untuk mendidik anaknya. Rasulullah memerintahkan perintah sholat itu di umur berapa? Muru auladakum bis sholat wa hum sab'a sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian, anak asli atau anak angkat atau anak didik, wa hum sab'a sinin. Perintahnya ketika dia di umur 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun apa? Sebelum 7 tahun adalah pengenalan kepada mereka. Yatlu 'alaikum wa yuzakkikum. Perintahnya apa? Diajari, dibacakan Quran, dinasihati, dikenalkan tentang Allah, dikenalkan tentang surga dan neraka, dikenalkan. Nanti pas umur 7 tahun anaknya diberitakan, ayo nak, sholat nak.
nanti kalau kamu sholat, nanti Allah Ta'ala yang menyukaimu. Nanti kalau kamu sholat, kamu masuk surganya Allah. Anaknya sudah diajari dari umur pertama sampai umur 7 tahun kenal. Oh iya ya, saya mau sholat karena saya tahu Allah. Saya mau sholat karena saya sudah kenal surga. Gitu ya. Itu kalau sudah dikenalkan. Kalau belum pernah dikenalkan, terus di umur 7 tahun anaknya diajari, ayo nak sholat nanti masuk surga. Surga yang mana ya? Surga yang apa? Saya nggak tahu surga. Akhirnya bapaknya nyari cara apa yang bikin anak itu suka. Selama ini yang diajarkan kalau mengerjakan sesuatu dapat uang, akhirnya iming-imingnya uang. Akhirnya ayo nak sholat nanti tak kasih duit. Nanti kalau kamu sholat nanti tak ajak jalan-jalan. Akhirnya nanti takutnya anak itu sampai beranjak dewasa sholatnya karena pengen diajak jalan-jalan, karena belum dikenalkan. Maka sentuhan itu yang sentuhan luar biasa, yaitu sentuhan nasihat, di tasbih nufus, diajari akhlak, diajari surga dan neraka, itu sentuhan yang luar biasa untuk pendidikan anak agar PR-nya tidak terlalu banyak dalam ketika memerintahkan sesuatu. Karena di sini seperti itu, yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum. Setelah sudah yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum, baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Baru diajari tentang ini Quran, ini perintahnya di Quran ini, ayo dikerjakan. Dan hikmah bijaksana, hikmah atau tafsir yang lain hikmah artinya sunnah, hadis Rasulullah ini, maka kerjakanlah. Itu sudah bisa untuk dikerjakan karena sudah dimumpuni di awal dan sudah kita sekian di awal. Untuk apa semua itu? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, agar mengajari kita yang tadinya kita tidak mengetahui. Jadi adanya Al-Quran itu mengajari orang-orang yang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Karena kullu mauludin yuladu ta'allam, karena Ali bin Abi Thalib mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada anak yang dilahirkan itu dalam keadaan yang berilmu, enggak tahu. Maka dengan Al-Quran tadi, ajaran Al-Quran, manusia menjadi mengetahui. Dan Allah Ta'ala melanjutkan di ayat yang lain di surat Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum. Rasulullah itu diutus di kaum yang ummi. Ummi ini bukan sekedar gak tahu, tapi betul-betul dia gak bisa baca. Ummi itu gak bisa baca, gak bisa nulis, gak tahu huruf, itu namanya ummi. Ya, kalau kita ini mungkin kita gak tahu tapi bisa nulis ya, bisa nulis, masih bisa baca. Ini jahiliyah, ini benar-benar jahiliyah. Ummi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi dengan perintah Iqra, ya, tetap bisa berjalan. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa berjalan untuk sampai ke kaum yang seperti itu bisa berjalan. Rasulullah minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ini di sini ya bedanya dengan ayat yang pertama tadi. Yang tadi Al-Qur'an diajarkan untuk Al-Qur'an diajarkan ya kepada hamba atau kepada umat yang belum mengetahui. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan untuk umat yang sebelumnya dia dalam keadaan dhalal mubin, ya, dalam keadaan sesat. Berarti tidak mengetahui atau tidak berilmu itu sama saja dengan kesesatan. Orang kalau nggak punya ilmu itu sesat. Kalau saya disuruh ini tadi, saya ilmunya dari Kediri ke Masjid Al-Irsad, SD Al-Irsad ini, saya ilmunya lupa. Padahal saya dulu tahu, tapi ilmunya itu lupa. Beloknya pas mana? Kalau lupa beloknya mana dan nggak tanya, ujung-ujungnya sampai apa sesat, nyasar, ya, keterusan sampai perempatan selanjutnya. Enggak, saya rasa enggak sini. Ada saya telepon Ustaz,
Zaki, ada dikirimi server, dikasih. Ada yang tanya, namanya nggak punya ilmu, tanya agar dapat ilmu, ya kan? Dikasih ilmunya nanti beloknya sini. Ada saya jalan dan dalam agama ini gitu. Kalau nggak tahu tanya biar tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya nanti tujuannya tepat, nggak nyasar. Maka dengan Al-Quran agar tidak menuntun orang biar tidak sesat, gitu ya. Dan yang terakhir, selanjutnya yang terakhir Allah Taala juga mengatakan Rasulullah sallallahu ayatillah mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus sholihat minadh dhulumati ilan nur. Dan Al-Quran itu dapat mengeluarkan dari kegelapan menuju terang. Tadi saya kesasar gelap, mana? SD Al-Ihsan mana? Hampa, karena tujuan saya adalah Al-Ihsan. Ketika saya sudah sampai, ini terang, ya kan? Ini ketahuan, ini Al-Ihsannya di sini, ilmunya sudah tepat. Seperti itu ya. Maka kalau kita masih dalam kegelapan, bingung, ini belajarnya gimana? Kok saya kayaknya gelap, kok saya kayaknya sesat, berarti kita lagi jauh dengan Al-Quran. Al-Quran sampai di titik itu, Al-Quran dapat mengajarkan manusia. Belajar matematika, kok ruwet ya, bingung ya, sudah belajar, tutup bismillah ya Allah, baca Quran dulu. Biar tenang hidupnya, nanti Allah Ta'ala membukakan jalan keluar. Belajar kok susah ya, kok ngurusi keluarga kok bingung ya, buka Al-Qurannya dulu. Mungkin pedoman ini belum dibuka, gitu ya. Al-Quran ini belum dibuka. Maka Al-Quran ini betul-betul menjadi sebagai pedoman yang luar biasa dengan yang tadi kita sampaikan tentang bagaimana kita mengilmui dengan Al-Quran dan kita bertazkiyah dengan Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran kita dan hikmah, ya. Apa tujuannya, fungsinya apa? Fungsinya agar menjadi pedoman hidup kita. Jadi hidup kita tidak sampai tersesat atau hidup kita tidak sampai dzuluman kehampaan. Kalau kita kajinya dengan kajian yang betul seperti yang dicontohkan oleh para sahabat atau yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluna. Apakah tidak mentadabbur Al-Qur'an? Jadi Al-Quran itu bukan hanya yatlu alaihim tadi, bukan hanya dibaca, tapi yu'alim, harus diajarkan. Sebelum diajarkan otomatis dikaji, ditadaburi sedikit-sedikit. Ini kok maknanya seperti apa ya? Karena Al-Quran itu sempurna, maka kita bisa ambil dari segala macam bentuk, dari segala macam sisi, gitu ya. Itu bisa kita ambil bersatu itu. Tentang akhlak, saya mau belajar tentang akhlak. Cari pembahasan tentang akhlak. Kalau mau kita hitung, boleh kita hitung jumlah tentang pendidikan akhlak di Al-Quran itu berapa ya? Kita hitung. Ternyata sampai ribuan di Al-Quran. Bahkan kata para ulama mengatakan hampir pendidikan akhlak itu kalau dirata-ratakan dengan jumlah lembaran yang ada di Al-Quran, hampir setiap lembar Quran itu ada pendidikan akhlaknya 2 kali, ada yang sampai 3 kali. Kalau dihitung lagi, kalau di dalam satu lembar itu ada 15 baris, hampir setiap 5 baris ada pendidikan akhlak. Itu kalau kita mau kaji seperti itu. Oh, saya mau kaji akhlak apa yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlahnya di Al-Quran. Kita cari itu akhlak apa? Ternyata kalau kita buka, akhlak tentang keadilan yang paling banyak yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Oh, berarti adil itu akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling tinggi dengan jumlah yang banyak. Kalau orang itu kalau nasihati sekali berarti belum terlalu parah, ya kan? Tapi kalau nasihatnya banyak, berarti orang itu banyak lupanya, sehingga nasihatnya harus banyak, ya kan? Kalau anak nakal, anak baik, nasihatnya cuma sekali selesai. Tapi kalau nasihatnya terus berarti kelihatan deh
rodok muter kan. Gak ngalor gak ngidul ya, diajari ngalor ngidul ngetan ngulon lagi. Kan seperti itu ya. Ketika Allah Ta'ala banyak nasihat tentang keadilan, berarti manusia banyak lupa tentang keadilan. Berarti saya harus bisa belajar tentang keadilan. Al-Quran seperti itu. Bagaimanapun, mau hitung ayatnya silahkan. Bagaimanapun Al-Quran bisa menjadi pedoman kita, ya, dengan tadabbur. Wa kana salaf ummah ala tilka tariqah al-wajibah. Begitulah ya, para ulama salah orang-orang ulama terdahulu begitulah dengan mempelajari Al-Qur'an, dengan ditadabburi. Ya ta'allamuna al-Qur'an al-fadhahu wa ma'anihi. Jadi mempelajari Al-Qur'an itu secara lafadznya dan maknanya dikaji. Ya. Maknanya apa, lafadznya apa, maknanya apa. Li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal amal bil Qur'an ala muradillahi. Karena dengan itu dia bisa mengerjakan amal yang apa diperintahkan di Al-Qur'an. Kalau baca Qur'annya cuman zalikal kitabula waibafi. Kalau cuma dengar kitab gula itu apa artinya Ustaz? Kitab gula itu apa kitab gula? Kitab gula nggak ada artinya di dalam bahasa Arab. Adanya al-kitabu la raiba fi. La raiba fi itu baru ada. Tapi kalau kitab gula itu nggak ada artinya. Itu kalau cuma didengar, ya. Al-Quran tidak hanya itu, tidak hanya dibaca saja, tapi apa dikaji alfaz dan maknanya. Al-kitabu artinya kitab, la artinya tidak Roib artinya keraguan. Berarti di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, berarti di dalam diri saya tidak boleh ada keraguan, sehingga saya tidak ragu untuk membaca Al-Quran yang sejatinya dia tidak ada keraguan. Gitu ya. Kalau kita sudah seperti itu, yakin terhadap Al-Quran, maka Al-Quran akan bisa menjadi pedoman kita. Kalau nggak gitu, akhirnya kita bacanya gini. Allah Ta'ala mengisahkan Bani Israel. Bani Israel seperti ini. Bani Israel dikasih hari Sabtu, dikasih hari besarnya hari Sabtu. Dan di hari Sabtu itu hari yang mulia bagi Bani Israel. Sehingga Bani Israel tidak boleh bekerja. Larangannya tidak boleh bekerja di hari Sabtu, dan Sabtu hanya fokus untuk ibadah. Ternyata mereka ngakali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap seakan-akan gak kerja, tapi mereka naruh jaringnya di hari Kamis, naruh jaringnya di hari Jumat, jaring ikan di hari Jumat. Sabtunya mereka gak ngambil ikan karena mereka seakan-akan ibadah, tapi itunya kan kerja, jaringnya kan kerja tadi kan, soalnya ditarik hari Kamis kan. Hari Minggu mereka datang untuk mengambil panen ikan tersebut. Berarti kan makan. Ketika itu Allah Ta'ala berubah mereka menjadi qiradatan khasiin. Allah Ta'ala berubah mereka menjadi kera, dirubah jadi kera, langsung diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kera itu sudah dimusnahkan sama Allah. Bukan nanti melihat di kebun binatang melihat kera, ini Bani Israel ini. Kera yang waktu itu sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita cuma itu kan Bani Israel kan? Itu kan Bani Israel, bukan kita ya. Kalau seperti itu kita berarti kita cuma baru bisa baca, belum bisa tadabbur Quran. Kalau tadabbur gimana? Oh, Bani Israel seperti itu. Berarti saya nggak boleh untuk Bani Israel. Berarti saya ketika saya diberi, kalau Bani Israel diberi hari Jumat, berarti dia diberi hari Sabtu, hari rayanya. Kalau saya diberi hari Jumat, kalau di Jumat saya itu perintahnya apa? Untuk ibadah di sholat Jumat. Dan ketika sholat Jumat saya tidak boleh berdagang. Kok ketika sholat Jumat masih ada orang yang berdagang, orang Muslim berdagang, maka hati-hati nanti bisa jadi nggak jadi kera. Karena kera itu ancamannya buat Bani Israel.
Nanti apa? Nanti dapat ancaman Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini kan jadi pelajaran buat kita kan. Gak mau saya nanti sudah besar ya kerja dari pagi ditunggu sampai jam 11 belum ada pembeli. Mepet mau khutbah Jumat banyak yang beli, godaan. Setengah 12 tambah rame. Saya mau teruskan jualan eman atau saya harus sholat Jumat? Saya ingat, ya Allah, Bani Israil dulu ngakali Allah Subhanahu wa taala dikutuk jadi keras. Berarti saya nggak boleh nyentuh Bani Israil. Saya harus tutup, saya tawakal sama Allah Ta'ala, maaf Bu, saya harus sholat Jumat, tutup dulu. Saya sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat, faidah foto itu, fantashiru fil ardi. Maka setelah sholat Jumat selesai, baru kerja lagi. Nanti Allah Ta'ala yang membuat skenario untuk memberikan kita rezeki yang banyak. Mungkin tadi kita tolak, tahu-tahu ada satu orang, gak perlu orang banyak datang. Bu, saya mau pesan minumannya untuk acara pernikahan anak saya sebanyak 1.000. Siapa tahu yang skenario Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Gak perlu datang ribuan orang, satu orang sudah bisa pesan 1.000 banyaknya. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala kalau kita jaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita akhirnya kalau kita ngaji Al-Quran, kita tahu apa maksud Allah Ta'ala, tujuannya apa, niatnya Allah Ta'ala apa, arahnya kemana, biar saya sesuai dengan arahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'innal amal bima la yu'raf ma'nahu ghairu mungkin, karena amal tanpa sesuatu yang kita ketahui agak mungkin, gitu ya. Kalau kita kerja saja, kayak saya tadi, contohnya saya saja. Perempatan saya sudah tahu, wah ini kayaknya salah, saya teruskan. Salah nggak? Salah, tambah nyasar, gitu. Kalau diteruskan nggak tanya salah, gitu. Maka kalau Al-Quran kita tidak pelajari, maka kita beramal tanpa ilmu, maka amalannya bisa salah, bisa nggak diterima, gitu ya. Kamu ikut cerdas cermat, siap Ustaz? Belajar matematika. Nggak tanya cerdas cermatnya apa. Ternyata waktu sudah kumpul, sekarang kita cerdas cermat tentang biologi. Buyar, ya, sesat akhirnya. Bisa nggak? Yang hilang, matematikanya hilang, biologinya tambah. Ya nggak hilang orang belum belajar biologi. Apa yang hilang karena nggak ada, gitu ya. Jadi perlu belajar dan beramal atas dasar ilmu yang kita pelajari. Para sahabat kata Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan, haddatsana alladziina kanu yaqra'una al-Qur'an. Dulu kita pernah dikasih tahu mereka pembaca Al-Quran seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, ini para sahabat Nabi yang mulia, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Mereka itu ketika mengkaji Al-Quran, annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para sahabat kalau belajar Al-Quran, ya, itu mengkajinya asyra ayat. Sekali ngaji cuma 10 ayat. Lam yujawizha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Dan mereka tidak mau menambah 10 ayat lagi kalau belum tahu tentang ilmu 10 ayat tadi dan tidak mengamalkan 10 ayat tadi. Ya. Jadi saya dapat ilmu ini, insyaallah nanti kita praktekkan sedikit-sedikit ya. Setiap 2 minggu kita praktekkan, kita kaji beberapa ayat, kita pahami ilmunya. Setelah itu selama 2 minggu kita harus praktekkan ilmu. Ya. Kayak tadi, dalikal kita pula wa ibafihi. Berarti ilmunya di Al-Quran tidak ada keraguan. Berarti amalnya ketika saya baca Al-Quran saya tidak boleh ragu. Jadi itu latihan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Baru Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup kita. Seperti para sahabat tidak melanjutkan untuk belajar Al-Qurannya kecuali betul-betul mengilmui apa yang dikaji tersebut dan diamalkan. Qalu, kata mereka, fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an. Kata mereka, saya ini mempelajari Al-Quran
ya, secara ilmu dan amal secara bersama-sama. Ada zaman sekarang memang mereka yang ilmu hafal dulu Al-Quran, dihafalkan, amalnya belum. Kalau belum nggak apa-apa, nanti diamalkan sedikit-sedikit. Tapi sayang kalau hafal kok tapi tidak diamalkan. Emang, ya. Atau ada yang hafal terus ada yang dikaji sedikit-sedikit plus diamalkan, dan itu bagus dan luar biasa. Seperti para sahabat. Karena Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah ketika beliau di Kufah, ya, di daerah Irak situ, beliau mengatakan bedanya kita dan zaman ini, ya, bedanya kita dulu dan zamannya beliau, ya, zaman ketika beliau sudah jadi guru dan Rasulullah sudah meninggal. Beliau ketika itu di Irak, beliau mengatakan kalau kita dulu, kita kaum yang susah menghafal tapi banyak beramal. Tapi kalau zaman ini mudah menghafal tapi susah beramal. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Apalagi namanya, ya. Zamannya Abdullah bin Mas'ud, zaman para sahabat, mereka menghafalkan susah karena mereka tidak mau menghafalkan kalau enggak mengerjakan, tidak mengamalkan. Tapi kalau zaman setelahnya lomba-lomba menghafalkan, tapi mereka susah untuk mengamalkan Al-Quran. Kita harus dikenal. Sedikit kita hafalkan dan sedikit untuk kita amalkan, sedikit-sedikit seperti itu. Ya. Bahkan Umar bin Khattab hafal Al-Baqarah 9 tahun baru selesai hafalan Al-Baqarah. Karena apa? Karena Umar bin Khattab bukan sekedar cuma menghafalkan, beliau mudah saja menghafalkan Al-Baqarah. Beliau orang cerdas, tapi beliau tidak mau melanjutkan hafalannya kalau tidak mengamalkan. Tapi kalau zaman sekarang kita punya kecerdasan untuk menghafalkan, bagus, hafalkan dulu, sempatkan dulu. Apalagi anak-anak pondok yang kerjaannya mungkin belum banyak, yang fokusnya hanya dalam pondok, mungkin hafalkan dahulu. Selesai hafalan, maka dikaji untuk ditadaburi dan diamalkan sedikit-sedikit yang ada pada Al-Quran. Ya, karena Al-Quran sangat sempurna, muhaimin, Al-Quran sempurna, Al-Quran menjadi pedoman, menjadi petunjuk dan macam-macam. Nanti kita jelaskan sampai Al-Imam Sufyan bin Uyainah beliau mengatakan, innama ayatul Quran khazainun. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah pembendaharaan yang besar, ya. Pembendaharaan yang besar. Fa'idha dakhalta khizanatan fastahid. Kalau kalian masuk kepada khizanah itu, pembendaharaan itu atau lemari itu, Quran itu seperti lemari itu pembendaharaan. Kalau kamu sudah masuk kepada lemari itu, pembendaharaan itu, fastahid, maka bersungguh-sungguhlah Allah yakhruja minha, agar kalian tidak keluar darinya, hatta ta'rifa ma fiha, sampai kamu betul-betul mengetahui apa yang ada di dalam khizanah, di dalam lemari atau pembendaharaan. Jadi kalau sudah masuk Quran, jangan sampai keluar. Sungguh-sungguh dalam Al-Quran dikaji pelan-pelan dan dinikmati. Karena mereka dahulu ulama-ulama itu, mereka bisa cerdas karena pangkalnya di dalam dari Al-Quran. Yang tahu siapa penemu angka 0, nah, lingkaran 0, siapa penemunya? Robert Michael, bukan. Penemunya siapa? Al-Khwarizmi. Ulama Islam, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika, bukan orang Cina, bukan orang siapa? Umat Islam, orang Islam. Ya, bukan orang Kristen, orang Yahudi, bukan orang Islam. Karena Islam ada paduan. Dari mana Khwarizmi kok bisa ngambil angka 0? Kenapa dia kok fokusnya di dalam ilmu berhitung matematika? Yang penemu aljabar, dulu kita belajar aljabar, penemunya Khwarizmi. Dari mana?
beliau bisa menemukan itu? Pacuannya karena di Al-Quran diajari ilmu warisan, yang warisan itu menggunakan angka. Yang angka itu, kalau warisan itu kan kalau seorang meninggal, istrinya dapat seperempat kalau nggak punya anak. Kalau punya anak, istrinya dapat 1/8 bagian. Nanti ayahnya dapat berapa? Anaknya perempuan dapat 1/2. Kalau banyak dapat 2/3. Itu kan angka semua. Maka waris ini mikir untuk membuat angka. Hanya membuat angka. Waris ini bagaimana angka yang tepat. Maka angka yang di dalam Islam yang betul itu bukan angka sekarang yang kita tulis dalam Al-Quran, yang di dalam Arab. Yang di Arab itu tulisan India kalau tidak salah. Hindi. Nah, apa namanya? Ya. Tapi yang di Latin sekarang yang kita tulis 1, 2, 3, 4 itu yang dibuat oleh koalisi. Ya. Itu yang Islam, yang angkanya Islam ya itu. Dari mana koalisi membuat angka itu? Kalau 1, beliau patokannya pada sudut. 1 itu kan sudutnya 1. Kalau 2 gini sudutnya berapa? 2, 1, 2. Ya kan? Sudut gini. Kalau 3, 1, 1. Ini 2, 3. Ini kan 3. 1, 2, 3. 4. Gimana Pak? Gini. Ya. 1, 2, 3. Mana lagi tadi? Oh gini. 1, 2, 3, 4. 5 itu semua hubungan dengan sudut. Terus an-nol dari mana? 0. An-nol itu angka yang angka yang krusial. Kalau 1 aja dikasih 0 jadi 10. Atau kalau kamu tak kasih uang 100.000 ya, tak tambah 0 1, seneng gak? Jadi berapa? 100.000 ditambah 0 1 jadi berapa? 1 juta. Seneng gak? Seneng. Berarti 0 ya seneng. Ditambahin 0, 2 tambah seneng ya. Ditambahin 3 ya tambah dengan bunyi tangan. Seneng ya. Tambah 0. Itu koalisi yang bikin angka krusial. Dari mana 0 itu? Karena semua mempunyai sudut, 0 dibikin tanpa sudut. Makanya 0 bundar gak ada sudutnya. Yang mana 0 itu ketika di dalamnya ditarik garis lurus, 0 bulat, ditarik garis lurus, ditarik lagi, maka dia akan mendapati apa? Sudut yang tanpa batas. Karena 0 adalah bilangan tanpa batas. Ini siapa yang menemukan kualitas ini? Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Ya, dan itu banyak lagi. Ibnu Sirin membuat obat-obatan herbal untuk orang-orang miskin. Karena apa? Karena di Al-Quran ta'awanu 'alal birri, membantu dengan kebaikan. Dasarnya dari situ. Ada Islam bagaimana caranya untuk fasilitas memudahkan orang. Di Al-Quran mengajarkan tentang apa namanya? Tentang tidak boleh sholat. Kalau kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, namanya wudu. Berarti kalau mau sholat harus wudu, harus suci. Di Islam diajarkan tidak boleh sholat kalau tidak bersuci. Berarti Islam diajarkan suci. Kalau suci itu bagaimana? Berarti harus ada fasilitas. Suci itu dengan air. Islam mengajarkan fa'illam tajidul ma fatayamam. Kalau nggak dapat air, berarti suci pertama dengan air. Berarti pertama bersuci yang paling bersuci dengan air. Kalau air itu bagaimana caranya? Caranya ditampung dengan itu akhirnya kan bikin arsitek itu kan bikin bagaimana tempat air yang bersih, bagaimana pipa saluran air yang bersih, bagaimana dia harus menghubungkan dari sumber air sampai ke tempat yang ditujukan. Bagaimana caranya sampai dulu para ulama ada yang membuat untuk mempermudah mereka untuk wudu, sampai mereka membuat robot. Belum ada orang Eropa bikin robot, bahkan Ratu Elizabeth, ratunya Eropa, beliau mengatakan saya dalam hidup saya mandi cuma 3 kali. Masuk peradaban mandi 3 kali. Ini orang Eropa belum kenal tentang kebersihan.
Islam sudah membuat robot, yang mana robot itu membantu untuk memudahkan wudhu. Ya, yang kanan megang teko untuk diwudhukan, yang kiri megang handuk. Ini robot yang bikin Islam. Islam kok bisa? Karena apa? Karena Islam punya pedoman itu. Kalau kita bahas Al-Quran cuman bacaan aja, terus kisah-kisah dongeng saja, berarti kita belum berkembang. Batasan kita cuma baca. Tapi kalau sampai bacaan kita di Quran, semakin kita baca, semakin dapat ilmunya, semakin kita baca ilmunya semakin banyak, semakin kita tadabbur, semakin dapat pelajaran baru, semakin kita baca, semakin cerdas kita. Semakin cerdas, karena Al-Quran memang mendorong manusia untuk cerdas dan berakal. Karena Al-Quran mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Karena Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbentuk bahasa Arab agar kalian berakal. Jadi Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran bahasa Arab itu bukan asal pas ketemu Nabi keturunan Arab ya bahasa Arab. Bukan, itu sudah rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pelajari ya, kata tafsir Ibnu Katsir mengatakan dzalika li anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha. Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih daripada bahasa yang lain. Atau kalau bahasa Indonesia ada kha enggak bahasa Indonesia? Yang rongganya di sini makhrajnya ada enggak? Enggak ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia ada enggak? Enggak ada a. Bot enggak ada bot. Ada, saya pernah dengar orang Somalia itu makhrajnya semua di mulut, enggak ada makhraj rongga, enggak ada. Jadi semuanya itu apa yang cuma lisan sama bibir aja yang main untuk mengeluarkan makhraj. Tapi bahasa Arab dari bibir mim ada, lam lidah, makhraj lidah ada, gigi ada, tak gigi main, fa gigi main, ya kan? Ini lam lidah paling depan, lidah paling belakang, samping-samping ada pom. Terus apa lagi? Terus kerongkongan ada kho, ada ha. Paling pangkal sini ada ha, ada a. Semuanya menyeluruh dan ada pada ashabul lughah, yaitu bahasa Arab. Cuman bahasa Arab yang punya makhraj yang sangat sempurna. Bahkan kata ini saya lupa juga ya. Kata ada dokter ilmuwan, ada salah satu penyakit yang disembuhkannya dengan banyak menggerakkan makhraj, menggerakkan lisan. Dan orang yang banyak membaca Al-Quran itu sama dengan terapi untuk menghilangkan penyakit itu. Jadi kalau kita baca Quran, betul Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kita turunkan Al-Quran itu ada obatnya. Karena baca Quran saja sudah bisa menjadi obat. Ya kan? Ini karena menyeluruh sempurna, asal wa abyan wa usaha. Saya coba cek, ternyata kosakata di dalam bahasa Indonesia itu ada berapa? Bahasa Indonesia yang kita suka ini ada berapa kosakatanya? 127.000 kosakata. Banyak ya? Bahkan di situ ditulis bahkan Indonesia ini mempunyai masukan kosakata baru setiap tahunnya 25.000, tapi yang terpakai cuma 1.000. 2.500 setiap tahun dan yang digunakan cuma 1.000 yang masuk. Tapi punya 127.000 kata. Bahasa Inggris 250.000. Jadi orang yang TOEFL-nya yang paling tinggi itu selesai berarti bisa mau setara hafal seluruh kosakata 250.000. Bahasa Arab berapa? Lebih dari itu. Pastinya lebih. Berapa? Pastinya lebih. 12
juta bahasa Arab. 12 ini saya ambil dari kitab Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Islam, ya, yang ditulis Al-Iraqi Jawad Ali. Beliau mengatakan bahasa Arab ada kosakatanya 12.305.052. 12 juta. Sekarang kalau kita Qur'annya bahasa Arab terus kita belajar Qur'an dengan kosakata itu dan kita menguasai sampai 12 juta, ini cerdas gak kita? Cerdas. Apalagi yang 127.000, 250.000 TOEFL ini tidak seberapa dengan orang yang paham bahasa Arab dengan 12 juta kosakata. Itulah kekayaan bahasa Arab sehingga Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam dengan berbahasa Arab karena kayanya bahasa Arab. Itu cuma dari segi kata. Kalau dari segi kalimat, Al-Quran kaya. Bahkan kalau kosakata singa saja, kalau kita kan singa kecil, singa dewasa, singa betina cuma ditambahi sifatnya saja. Singa sifatnya kecil, singa kecil. Singa sifatnya besar, singa besar. Singa atau kalau bahasa lain macan yang lorek-lorek, macan lorek, macan yang tul-tul, macan tul-tul, ya kan? Cuma ditambahi sifat, macan bayi, ya kan? Mungkin Jawa yang punya ada bahasa-bahasa yang terajar-ajar. Di dalam bahasa Arab, singa saja itu 100 kata singa. Ada asadus, ada namirun, ada haritun, ada macam-macam, banyak, ada 100. Kambing saja kita kambing, domba, apa lagi? Ya, kambing, domba, apa lagi bahasa Indonesia? Di dalam bahasa Arab ada syatun, ghanamun, ma'izun. Ma'iz, ada lagi apa lagi? Banyak bahasa Arab. Kalau kita mau sebut banyak, antum buka kosakata bahasa Arab atau pakai HP, cari di HP Komus itu keluar semuanya. Itu kayanya bahasa, gitu ya. Menurut kalimat juga banyak. Nanti insya Allah kita kasih sedikit-sedikit ketika kita sudah masuk ke tafsir. Jadi betul Al-Quran itu untuk mencerdaskan kita dan untuk memperkuat akal dan hafalan kita, sehingga Allah Ta'ala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan zikir ini, ya. Ini kan zikir ini Al-Quran, artinya mengingat. Al-Quran ini adalah alat yang sangat manjur untuk mengasah ingatan kita dengan Al-Quran. Kalau di tempat-tempat yang lain, ya, kita bisa lupa mudah. Mungkin kita bisa lupa, tapi kalau Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka Al-Quran mudah dihafal sifatnya dan sangat kuat untuk dihafal. Kadang kita kalau pernah hafal Al-Quran, ya, kadang sampai kita nggak fokus sama bacaannya, tapi kalau terlalu hafal juga baca lisan seakan-akan ngomong terus, ya kan? Bahkan ada satu kisah yang luar biasa. Ada seorang, ya, orang sakit ini, sakit dia harus operasi. Operasi dalam 1 hari itu sekitar kata dokternya, saya bisa operasi Anda, tapi saya harus kira-kira waktu operasinya ini sekitar 4-6 jam. Ya, mungkin itu ketika ini dokter cerita ke Syekh Muhammad Hasan Mesir. Syekh Muhammad Hasan cerita di YouTube, ya, di YouTube saya dengarkan. Jadi ceritanya gitu, dokternya ngadu ke Syekh Muhammad Hasan. Saya cerita ke pasien saya mau operasi kira-kira mungkin malam gitu, ya. Saya mau nggak tahu waktunya, intinya kira-kira 4-6 jam. Kata pasiennya bilang gini, ya dokter, saya ini biasanya baca Quran setiap hari 10 juz, nggak pernah lupa. Jadi setiap 3 hari hatam Quran, 1 hari 10 juz, besok 10 juz, semuanya setiap 3 hari hatam Quran. Terus kata pasiennya gini, ya saya biasanya 1 hari 10 juz, tapi saya belum menyelesaikan 10 juz saya. Kalau kira-kira saya ini dioperasi,
dan saya harus dibius total, gak sadar sekitar 4-6 jam, saya takut hari ini saya kelewat untuk menyelesaikan 10 juz. Kata dokternya itu bagaimana? Gini saya, biarkan saya membaca Al-Quran dulu sekitar setengah jam, karena dia biasa baca ya, otomatis hafal ya. Biasa baca hari hafal. Biarkan saya setengah jam untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran. Nanti kalau sudah setengah jam antum datang, langsung saja bius saya. Bius saja, nggak usah izin. Bius, setelah itu operasi saya seperti operasi biasa. Kata dokternya oke, ditinggal sama dokter setengah jam. Dia baca yang dibaca hari itu sampai setengah jam kan belum selesai ya. Biasanya setengah jam itu mungkin bisa sampai 1 juz kalau cepat. Nah, setelah itu dokternya datang dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, nggak izin, langsung disuntik. Selama disuntik, dadanya dibelah dan dioperasi, padahal dibius total, semua rongganya diperiksa ya, dioperasi. Pasien itu mulutnya nggak berhenti untuk ngaji tadi, untuk melanjutkan bacaannya. Jadi semuanya ini mati total terbius, tapi hati dan mulutnya tidak terbius, tetap membaca Al-Quran. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala wa inna lahu lahafidun. Allah Ta'ala menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran tersebut. Maka Al-Quran mukjizat seperti gak bisa untuk dirubah, Allah Ta'ala yang menjaga. Subhanallah. Itulah Al-Quran mukjizat. Ini adalah Al-Quran pedoman kita. Dan Al-Quran juga menjadi sebagai petunjuk. Tadi sudah kita baca, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati huwa aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk bagi yang di jalan yang lurus ya. Al-Quran juga sebagai sumber keberkahan. Allah Ta'ala mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun ya. Sesungguhnya kitab ini kita telah turunkan sebagai kitab yang berkah. Mubarak, berkah. Artinya apa itu berkah? Berkah itu artinya tubutul khair. Jadi tetapnya ada kebaikan dari segala macam. Berkah itu gini, berkah itu. Saya punya uang 100.000, 10.000 lah. Saya punya uang 10.000. Kalau 10.000 itu berkah, maka dari 10.000 itu kita akan bisa memanfaatkan dengan manfaat yang luar biasa. Ada kebaikan dari setiap 1.000-nya itu ada kebaikan. Alhamdulillah saya dapat uang 10.000. Yang 2.000 saya belikan es, yang 2.000 saya tabung, yang 2.000 saya sedekahkan, yang 2.000 saya kasih ke adik saya. Ini kan semuanya manfaat. Kalau nggak manfaat, saya dapat 10.000. Saya pas mau beli uangnya hilang. Pas mau beli ternyata saya ditipu, nggak berkah. Itu namanya nggak berkah, nggak ada kebaikan, paham ya? Itu namanya berkah. Dan Al-Quran anzalnahu mubarak, dan Al-Quran ini semuanya kebaikan. Dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sampai wan nas terakhir. Dari Bismillah sampai wan nas itu semuanya isinya kebaikan. Itu Al-Quran mubarak. Dan orang yang mempelajari kebaikan itu, maka orang itu juga mendapatkan keberkahan. Dan dari keberkahan orang yang mempelajari Al-Quran, maka Allah Ta'ala memberikan keberkahan itu di dunia ini. Karena Allah Ta'ala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas sama. Karena di suatu desa itu ada orang yang beriman ya, mempelajari Al-Quran dan dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala berikan keberkahan. Adanya kebaikan di dunia ini karena adanya keberkahan. Kalau nggak ada berkah, bumi ini sudah hancur. Karena Allah Ta'ala mengatakan kalau mereka dusta, hanya nggak diberikan keberkahan, maka fa'akhadnahu bimakan kasibun. Maka kita akan ambil dunia, kita hancurkan dunia, kita kiamatkan dunia kalau tidak ada keberkahan. Maka berkahnya dunia ini karena orang-orang yang
berilmu dan mengerjakan Al-Quran. Itulah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu cukup sekian, benar banyak tapi nggak masalah. Intinya kita sudah tahu ya, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah penunjuk jalan kita untuk kita bisa mencapai ihdinas siratal mustaqim, bisa di jalan yang lurus. Saya bisanya cuma merangkak di jalan yang lurus, gak masalah. Yang penting kita di jalan yang lurus. Saya bisanya agak lari, bagus. Saya bisanya meniti sedikit-sedikit, tapi di jalan yang lurus, bagus. Kata Imam Al-Bani, benar jalan itu jauh untuk masuk surga, ya, dan jarang orang bisa sampai ke sana. Tapi minimal kita mati, tapi kita masih di jalan yang lurus. Kalau sudah jalan lurus kelihatan, oh ini jalannya lurus, masuk betul. Tapi kalau yang sudah miring kanan kiri, ini ngikut jalannya bukan Islam, ini ngikut jalannya orang sesat, ini ngikut jalannya orang yang nggak baik. Maka kalau yang sesat-sesat dibiarkan sama mereka, dimasukkan di neraka, di neraka, di neraka. Tapi yang jalan yang lurus, malaikat kelihatan jalan lurus, diambil sama malaikat, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika kita mengetahui yang lurus, dan yang lurus adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan terakhir dari Rasulullah, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima falan tadilla abada. Kata Rasulullah, saya tinggalkan kepada kalian warisan saya dua. Kata Rasulullah, kalau kalian memegang teguh ini, wa aqu 'alaiha binawajib tamassaku biha, kalian pegang kuat-kuat atau kalian gigit dengan gigi yang terakhir. Antum kalau pengen makan ayam kok keras, kalau pakai gigi depan takut lepas, maka digigit dengan gigit belakang, gigi belakangnya ya, karena gigi belakang kuat. Maka dengan gigi itu kita kuatkan untuk memegang apa? Kata Rasulullah, tamassaku biha amrayni, dua. Kalau dua ini kalian pegang kuat, kalian gigit dengan gigi geraham yang kuat, maka falan tadilla abada, maka kamu tidak mungkin sesat sampai kapan. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dua. Ini pedoman kita, ini kita masukkan ke dalam hati kita, kita amalkan di dalam perbuatan kita. Semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Astagfirullahaladzim. Cukup. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.